Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di momen Idul Fitri yang barokah ini salah satu tradisi yang mudah bagi kita semua saat hari raya Idul Fitri adalah silaturahmi dan saling memaafkan antar sesama. Sebab di momen ini merupakan salah satu waktu yang sangat cocok untuk kita bertukar sapa, menyambung tali silaturahmi dan saling memaafkan kepada keluarga dan kerabat yang mungkin di hari-hari biasa kita jarang atau bahkan tidak bertemu dengan mereka. Momen Idul Fitri adalah waktu di mana keluarga atau kerabat yang jauh merantau ke luar kota, pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga, saling memaafkan dan bersilaturahmi kepada sesama. Karena saling memaafkan dan bersilaturahmi adalah ajaran Islam dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi yang menyebutkan bahwa silaturahmi bisa memperpanjang umur serta memperluas rezeki. Jadi tradisi silaturahmi atau saling memaafkan ini sudah tentu ajaran Islam yang memang sangat dianjurkan, dan salah satu waktu yang pas, yang cocok adalah momen ketika hari raya Idul Fitri, karena kita bisa berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang dimana mereka tidak tinggal atau tetap di kampung halamannya. Silaturahmi secara virtual atau video call yang zaman sekarang banyak di media sosial, justru ini merupakan salah satu cara untuk tetap menyambung tali silaturahmi dengan memanfaatkan HP atau presiden digital lainnya melalui silaturahmi, saling memaafkan melalui virtual atau video call dengan keluarga atau kerabat kita yang jauh di sana. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan menilik sedikit dari sedikit tentang bagaimana makna silaturahmi dari salah satu tokoh mufassir sekaligus hermeneutik, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid, yang mana beliau ini lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1943 dan juga wafat pada tanggal 5 Juli 2010. Nah, beliau adalah seorang akademisi Al-Quran asal Mesir yang dikenal sebagai salah satu teolog liberal terkemuka dalam Islam. Nah, beliau ini memiliki latar belakang pendidikan di bidang bahasa dan sastra dari Universitas Kairo. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh studinya tentunya di bidang tersebut. Pengalamannya dalam semasa menempuh pendidikan ini tentunya mempengaruhi hasil pemikiran beliau. Nah, adapun pandangan Nasr Hamid Abu Zaid terhadap tafsir Al-Quran, yang mana dikenal dengan pendekatannya melalui pendekatan hermeneutik. Ia berpendapat bahwasanya Al-Quran perlu dipahami dalam konteks budaya dan sejarah di mana ia diturunkan. Menurut beliau, Al-Quran itu adalah produk budaya atau muntaj saqafi yang berinteraksi dengan realitas sosial dan linguistik masyarakat Arab pada saat itu. Kemudian Nasr Hamid Abu Zaid itu dikenal dengan pendekatannya yang melalui pendekatan hermeneutika terhadap Al-Quran dan teks-teks keagamaan yang lainnya. Ia menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya di mana teks tersebut muncul. Dalam konteks tradisi silaturahmi saat Idul Fitri, yang
berarti bahwasanya praktek-praktek keagamaan dan sosial itu termasuk salah satu hal yang berkembang di sekitar, seperti ya silaturahmi dalam Idul Fitri, yang mana ini perlu dipahami dalam kerangka budaya di mana tradisi tersebut dijalankan. Jadi bisa ditarik kesimpulan menurut pandangan saya pribadi bahwasanya beliau ini Nasr Hamid Abu Zaid mungkin melihat tradisi silaturahmi saat Idul Fitri sebagai salah satu ekspresi budaya yang mendalam, yaitu sebagai sebuah praktik yang berakar dalam budaya muslim di berbagai belahan dunia. Ya mungkin ini salah satu tradisi umum atau tradisi lumrah bagi masyarakat Indonesia yang mana yang dalam ini internalisasi nilai-nilai Islam seperti persaudaraan atau ukhuwah, kasih sayang, dan juga saling memaafkan antar sesama. Kemudian ini juga atau tradisi ini juga merupakan salah satu ruang untuk interpretasi dan adaptasi, yang mana kita bisa menilik cara bersilaturahmi yang dipraktikkan dapat bervariasi sesuai dengan konteks lokal dan juga zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya. Kemudian sekedar dari itu kita juga perlu memahami bagaimana pentingnya makna dan tujuan dari adanya tradisi ini. Lebih dari sekadar ritual, lebih dari sekadar tradisi. Esensi dari silaturahmi adalah untuk memperkuat hubungan antar manusia, menghilangkan permusuhan antar sesama, dan juga menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, kemudian perlu adanya potensi pembaruan. Potensi untuk pembaruan itu di zaman sekarang yang semakin berkembang, kita bisa tetap bersilaturahmi dengan menggunakan fasilitas digital seperti handphone dan sebagainya, yang mana tradisi silaturahmi ini dapat terus direfleksikan dan diperbarui agar tetap relevan dan sesuai dengan tantangan dan juga kebutuhan muslim kontemporer. Jadi seperti itu. Jadi intinya silaturahmi secara virtual itu ternyata masuk salah satu pemikirannya Hasanati Abu Zaid, yang mana dalam hal ini beliau masih terus memperbarui dan jadi beliau tuh sempat mengkritisi salah satu metode penafsiran ulama zaman dulu, yang mana akhirnya beliau memunculkan pemikiran sendiri tentang penafsiran Quran yang melalui pendekatan hermeneutik, yang mana tentunya dalam hermeneutik ini kan merupakan salah satu disiplin ilmu modern yang mana semakin kesini semakin membutuhkan pembaruan. Nah, jadi salah satu potensi pembaruan dalam hal ini dalam silaturahmi ini ya dengan adanya menggunakan fasilitas digital seperti handphone, laptop, dan juga sebagainya melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, ataupun aplikasi yang lainnya yang memungkinkan kita untuk bisa menghubungi keluarga, saudara, kerabat terdekat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam segi materinya, terutama dalam segi penyampaiannya. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu ajang saya untuk bisa berkembang. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.